Catatan Merdeka versi Orde Baru. Selama 32 tahun sejak tahun 1966 hingga 1998, Presiden Soeharto berkuasa. Rezim pemerintahannya disebut sebagai Orde Baru. Penamaan Orde Baru merujuk pada klaim sebagai manifestasi pengganti dari era sebelumnya yang ditumbangkan. Pada tahun 1975, tepat setelah 30 tahun Indonesia merdeka, rezim Orde Baru yang kala itu sudah berkuasa 10 tahun mengeluarkan catatan perjalanan kemerdekaan selama 30 tahun dari tahun 1945 sampai 1975. Catatan berupa garis waktu hari demi hari itu dituangkan dalam series 4 buku berjudul 30 Tahun Indonesia Merdeka. Saat buku itu diterbitkan tahun 1975 itu, Orde Baru sedang dalam masa keemasan dalam dominasinya. Sejarah ditulis oleh pemenang. Itulah kalimat tersohor dari Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Untuk itu, pada series video ini kami akan menyajikan catatan sejarah perjalanan kemerdekaan versi Orde Baru. Kita ingin mengetahui bagaimana pemenang kala itu menuliskan perjalanan sejarah. Apakah relevan atau tidak pada tinjauan saat ini? Bagian kedua, 5 September 1945. Pernyataan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai daerah istimewa dalam negara Republik Indonesia. Di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sultan Yogyakarta, menyatakan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan sebagai daerah istimewa dalam negara Republik Indonesia. Lengkapnya pernyataan tersebut berbunyi sebagai berikut. Kami, Hamengkubuwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, menyatakan 1. Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. 2. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami, dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya. Bahwa perhubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung, dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini. Ngayogyakarta Hadiningrat, 28 Puasa EHE 1876, 5 September 1945, Hamengkubuwono IX. 8 September 1945, misi sekutu yang pertama. 7 perwira Inggris di bawah pimpinan Mayor A.G. Greenhalgh pada tanggal 8 September 1945 telah diterjunkan dengan payung di lapangan terbang Kemayoran, Jakarta. Mereka adalah anggota misi sekutu Allied Mission yang dikirim oleh Southeast Asia Command (SEAC) dari Singapura untuk mempelajari dan melaporkan keadaan di Indonesia menjelang pendaratan rombongan sekutu yang direncanakan seminggu kemudian dengan kapal Inggris Chamberlain. Para perwira sekutu itu adalah yang pertama yang menginjak daerah Republik Indonesia. Mayor Greenhalgh segera mengadakan hubungan dengan pimpinan tentara Jepang di Jakarta, Jenderal Yamaguchi. Pada tanggal 16 September, Laksamana Muda W.R. Peterson, Wakil Panglima SEAC Lord Louis Mountbatten di Singapura, mendarat di Tanjung Priuk dengan kapal Chamberlain. Dalam rombongan ini turut membonceng C.H.O. van der Vlas, mewakili Dr. H.J. van Mook, Kepala Netherlands Indies Civil Administration atau NICA.
Dr. Van Mook sendiri, yang kemudian diangkat sebagai Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda, datang di Indonesia pada bulan Oktober 1945. Pada tanggal 24 Agustus 1945, antara pemerintah Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda tercapai suatu persetujuan yang terkenal dengan nama Civil Affair Agreement. Dalam persetujuan ini disebutkan bahwa Panglima Tentara Pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda. Dalam melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan sipil, pelaksanaannya diselenggarakan oleh NICA di bawah tanggung jawab Komando Inggris. Kekuasaan itu kemudian akan dikembalikan kepada Kerajaan Belanda. 2 hari berikutnya, 10 September 1945, pengumuman Panglima Bala Tentara Kerajaan Jepang di Jawa. Pemerintahan akan diserahkan kepada sekutu dan tidak kepada pihak Indonesia. Sebelum tentara sekutu yang diboncengi NICA untuk pertama kalinya mendarat pada akhir bulan September 1945, yang dihadapi oleh BKR dan badan-badan perjuangan lainnya adalah tentara Jepang. Dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, bala tentara Jepang di Indonesia kehilangan semangat. Mereka tidak bernafsu untuk merintangi gerakan dan usaha-usaha kemerdekaan Indonesia. Pada umumnya mereka berusaha untuk menyelamatkan diri dari dendam rakyat Indonesia dengan jalan mengkonsinyasi diri dalam asrama masing-masing dan hanya membela diri apabila diserang oleh rakyat Indonesia yang berusaha merampas senjata mereka. Usaha-usaha yang pada mulanya hanya bersifat perorangan untuk merebut senjata tentara Jepang kemudian meningkat menjadi gerakan massa yang teratur untuk melucuti kesatuan-kesatuan tentara Jepang setempat. Kemudian gerakan itu lebih meningkat lagi dengan pengambil alihan kekuasaan sipil dan militer beserta alat-alat perlengkapannya yang diikuti dengan gerakan menaikkan Sang Merah Putih. Di Banyumas, Kesatuan Peta di bawah pimpinan Dedanco Sudirman pada bulan September berhasil melucuti seluruh tentara Jepang di daerah tersebut tanpa pertempuran. Akan tetapi di daerah-daerah lain, dengan meningkatnya aksi-aksi melucuti dan merebut senjata Jepang, pihak Jepang mulai mengadakan perlawanan. Pihak sekutu memang telah memerintahkan Jepang agar tetap bertanggung jawab atas bekas jajahannya untuk diserahkan secara utuh dan lengkap kepada sekutu. Pada tanggal 10 September 1945, Panglima Bala Tentara Jepang di Jawa mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa pemerintahan akan diserahkan kepada sekutu dan tidak kepada Indonesia. Hubungan antara pimpinan tentara Jepang dan pemerintahan Republik beserta rakyat Indonesia makin tegang. Pertempuran-pertempuran makin menghebat dan meluas antara para pejuang Republik dan pasukan Jepang. Baru setelah melalui pertempuran sengit pada tanggal 2 Oktober, markas besar tentara Jepang di Surabaya menyerah kepada rakyat. Kemudian disusul oleh tentara Jepang di Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1945. Hal yang sama terjadi pula di kota-kota lainnya. 17 September 1945, Palang Merah Indonesia. Untuk segera menanggulangi aspek-aspek kemanusiaan dalam perjuangan membela kemerdekaan, khususnya para korban pertempuran, dibentuklah Palang Merah Indonesia atau PMI. Usaha-usaha untuk membentuk PMI dimulai sejak tanggal 3 September 1945. Pada waktu itu Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Marto Mojo yang selanjutnya menunjuk 5 orang di bawah pimpinan Profesor Dr. Mukhtar untuk membentuk PMI. Hasilnya pada tanggal 17 September 1945 terbentuk pengurus besar pleno PMI yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, dan sebagai ketua pengurus besar harian ditunjuk Dr. Buntaran Marto Atmojo. Tidak terkira besarnya jasa Palang Merah Indonesia di dalam masa perjuangan membela dan mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran-pertempuran melawan musuh yang bersenjataan jauh lebih kuat dan modern telah mengakibatkan banyaknya korban yang jatuh. Berkat Palang Merah Indonesia, banyak korban yang dapat diselamatkan dan sebagian dari mereka dapat kembali ke medan pertempuran. Juga rakyat yang menjadi korban pertempuran
dan serangan-serangan membabi buta dari tentara Jepang, Inggris, dan Belanda telah sedikit dikurangi penderitaannya berkat pertolongan para anggota Palang Merah Indonesia. Di dalam usahanya memperoleh obat-obatan dan peralatan kesehatan lainnya, serta untuk memperoleh simpati dunia pada umumnya, Palang Merah Indonesia telah mengadakan hubungan dengan maksud memperoleh bantuan dari Palang Merah Internasional dan Palang Merah di berbagai negara. 19 September 1945, rapat raksasa di lapangan IKADA Jakarta. Di Jakarta pada tanggal 19 September 1945 diselenggarakan rapat raksasa di lapangan IKADA untuk menyambut proklamasi kemerdekaan. Rakyat membanjiri lapangan rapat, sekalipun bara tentara Jepang melakukan penjagaan keras. Sebelumnya, pimpinan tentara Jepang telah melarang penyelenggaraan rapat tersebut. 19 September 1945, insiden bendera di Surabaya. Pada hari yang sama, yaitu 19 September 1945, di Surabaya terjadi suatu peristiwa yang kemudian terkenal sebagai insiden bendera. Insiden berpangkal pada tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato, Tunjungan. Tindakan tersebut menimbulkan amarah rakyat yang kemudian menyerbu hotel itu, menurunkan bendera tersebut, merobek bagian yang berwarna biru dan mengibarkannya kembali sebagai bendera merah putih. 29 September 1945, pendaratan Tentara Sekutu AFNEI